Sampai CEO berbalik dan melihat istrinya keluar pada saat itu. Dia baru menyadari bahwa istrinya cantik bak bidadari turun dari kayangan. Momen ini sangat menarik perhatiannya, hingga membuatnya sedikit terbata-bata saat berbicara. Ternyata penampilan seseorang bergantung pada pakaiannya. Sebenarnya, wanita itu biasanya mengenakan seragam pengantar makanan, yang sepenuhnya menutupi kecantikan alaminya. Karena mereka menikah kilat, CEO sudah berprasangka buruk. Dalam hati, dia salah mengira bahwa istrinya adalah wanita mata duitan yang menghalalkan segala cara untuk menikah dengan orang kaya. Untuk tidak memberi kesempatan padanya berhasil, dia menyembunyikan identitas CEO. Namun setelah beberapa waktu bersama, CEO menyadari bahwa istrinya sama sekali bukan orang seperti itu. Dia juga tertarik pada kelembutan dan kebaikannya. Dia jatuh cinta padanya dengan dalam. CEO tidak menyangka bahwa dia juga akan mengalami hal seperti ini. Karena dia selama ini adalah orang yang dingin. Tidak menyangka akhirnya jatuh cinta pada seorang pengantar makanan. Kejadian ini terjadi kemarin. Teman sekelas yang sudah lama tidak berhubungan mengundang wanita itu untuk menghadiri reuni. Dia sangat menghargai acara ini karena ini adalah pertama kalinya dia ikut. Dia pun bersiap untuk membeli pakaian yang sesuai secara online. Namun CEO tidak ingin istrinya merasa kurang. Dia memperkenalkan sebuah toko yang menyediakan jasa kostum gaun pribadi. Bernilai lebih dari harganya pasti adalah pilihan terbaik. Melihat suaminya begitu mahir, wanita itu menyerahkan urusan membeli pakaian kepadanya. CEO dengan hati-hati mendesain sebuah gaun untuk wanita itu. Dia juga meminta penjahit untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Jika tidak, istrinya yang hemat akan tahu bahwa dia menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pakaian untuknya. Pasti tidak akan menerima. Hanya saja ketika wanita itu mengenakan gaun dan muncul di depan CEO, hampir membuat matanya silau. Wanita itu bahkan mengira CEO merasa dia jelek. Mendapat pujian dari suaminya, barulah dia merasa percaya diri. Penjahit itu langsung memuji CEO yang bisa menikahi wanita secantik itu benar-benar beruntung. Namun, dia khawatir gaun yang begitu cantik pasti harganya tidak murah. Namun, dia hanya menghabiskan 500 yuan. Wanita itu terkesan dengan nilai yang sangat tinggi ini. Dia segera menyatakan ingin mendesain setelan jas untuk suaminya. Penjahit itu dengan panik menyatakan bahwa CEO adalah pelanggan VIP mereka. Kebetulan ada acara esports, sekarang menikmati semua layanan gratis. Ini membuat wanita itu sangat senang hingga tidak bisa menutup mulutnya. CEO mengikuti penjahit untuk mengukur ukuran. Teman-temannya di belakang menggoda dia untuk mendapatkan senyuman dari istrinya. Menganggap gaun yang bernilai tinggi itu hanya 500 yuan. Pasti dia sangat mencintainya sampai melakukan hal ini. CEO justru bersikeras tidak mengakuinya. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak ingin istrinya berpakaian sembarangan. Hari di mana dia akan mempermalukan dirinya di pesta itu akan segera tiba. Untuk mencocokkan gaun, CEO juga menyiapkan kalung rubi yang bernilai lebih dari harganya untuk wanita itu. Dia mendengar suaminya mengatakan bahwa itu dipinjam dari teman. Dia pun mengenakannya di leher tanpa beban. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita licik yang selalu mengincar CEO di depan pintu klub. Ketika dia melihat kalung rubi di leher wanita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekati wanita itu dan mengawasinya. Wanita licik itu mengaku sebagai cahaya bulan di hati CEO. Seandainya wanita itu tidak mengganggu di antara mereka, mereka pasti tidak akan terpisah sekarang. Namun, wanita itu sangat percaya pada CEO. Dia sepenuhnya mengabaikan provokasi wanita licik itu dan ingin segera pergi. Namun, dia ditahan erat dan tidak mau melepaskannya dengan mudah. Saat itu, sahabat wanita itu datang menghampiri. Wanita licik itu terpaksa melepaskan wanita itu. Siapa sangka, di detik berikutnya mereka bertemu lagi di ruang kelas reuni. Begitu wanita licik itu duduk, dia langsung memamerkan cincin berlian besar di tangannya. Katakan kepada mereka bahwa mereka adalah sahabat masa kecil. Dan dia juga adalah penyelamatnya. Dia juga mengundang semua orang untuk menghadiri pesta pernikahan yang akan datang. Namun, wanita itu agak tidak percaya. Lu Zhenghan bahkan tidak memiliki cincin besar untuk sahabat masa kecil. Sepertinya dia sedang berbohong. Ayo, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Berpenampilan begitu glamor. Bagaimana, sekarang di mana kamu bekerja? Saya sekarang bekerja di rumah sakit bedah plastik. Itu bisa menghasilkan uang berapa banyak? Lin Qiao, kamu bilang jika kamu mengikuti saya dulu. Sekarang juga bisa hidup enak. Betapa baiknya. Apa yang salah dengan rumah sakit bedah plastik? Kami bisa menghasilkan uang. Ayo cepat lihat. Cincin yang dikenakan Dr. Lin Qiao itu adalah hati malaikat yang unik di dunia, kan? Dikatakan bahwa itu adalah penampilan terakhirnya. Masih dilelang 5 tahun yang lalu. Kemudian dibeli oleh Presiden Direktur Blue Blue. Dengan harga 2 miliar. Lin Qiao, kalung semahal ini. Bagaimana bisa ada di lehermu? Pakaian yang dia kenakan ini pasti karya desainer terkemuka Sukuan. Banyak bintang besar yang tidak mampu membelinya meski bertaruh jutaan. Dia dapat dari mana? Lin Qiao, jangan-jangan kamu pasti dekat dengan pria tua yang kaya, kan? Lihat apa yang dia pakai.
Jika bukan karena pria tua, barang-barang ini tidak mungkin didapatkan olehnya sendiri. Dalam 10 kehidupan pun tidak akan bisa diperoleh. Pertama, saya tidak mengenal siapa itu sukuan yang kalian bicarakan. Juga tidak tahu apa itu hati seorang malaikat. Pakaian saya ini adalah hasil jahitan yang dibuatkan suami saya. Kalung ini juga dibelikan oleh dia untuk saya. Meskipun tidak seharga itu, tapi ini adalah ungkapan perasaannya untuk saya. Kamu bilang aku bisa, tapi merusak perasaannya sama sekali tidak boleh. Menghabiskan begitu banyak uang tanpa memberitahunya. Seng Zefanfan, kamu benar-benar memperhatikan wanita hina ini. Ternyata semua itu palsu. Saya sudah bilang, dulu dia terlihat sangat miskin. Saya benar-benar mengira kamu sudah terbang tinggi menjadi angsa. Ternyata masih seorang miskin. Juga, dia adalah orang kelas bawah. Bagaimana mungkin dia bisa memakai pakaian sukuan? Sebenarnya pakaian dan perhiasan ini juga tergantung pada kualitas pemiliknya. Jika kualitas pemiliknya buruk, itu benar-benar terlihat seperti palsu. Bisakah kalian berbicara dengan lebih menghormati? Lalu, apa salahnya dengan orang-orang kelas atas? Kami menjalani hidup dengan jujur. Apa yang memalukan tentang ini? Coba pikirkan. Bukankah kamu sengaja mengenakan gaun tiruan sukuan dan mengenakan hati malaikat palsu? Bukankah itu hanya untuk mendapatkan pujian orang-orang terhadap orang terhormat? Meskipun kamu sudah terbongkar, tetapi perilakumu yang licik ini sama sekali tidak layak mendapatkan penghormatan dari orang lain. Kecil, mari kita pergi, jangan berdebat dengan mereka. Melihatmu hidup begitu menderita, aku merasa sedikit tidak tega. Jika tidak, aku akan memberimu beberapa puluh ribu untuk dibelanjakan. Bagaimana jika kamu ikut denganku? Pergi jauh-jauh. Lepaskan, lepaskan. Lu Zhenghan, kakak Zhenghan. Orang ini adalah suami miskin Lin Xiao. Sangat tampan. Melihat kualitasnya, dia tidak terlihat seperti orang miskin. Apa yang membuatmu begitu sombong? Tadi aku melihatnya datang dengan mobil van tua. Van, ternyata dia memang orang miskin. Masuk dan langsung memukul orang. Begitu angkuh. Dia bahkan mengira dirinya adalah orang terkaya di dunia. Seseorang yang penuh dengan barang palsu berpura-pura menjadi orang terhormat. Sebuah pertarungan yang pura-pura. Keduanya memang sangat cocok. Seperti orang mati. Kamu yang hanya mengemudikan van. Berani datang ke tempat mewah seperti ini. Berani bertindak di sini. Kamu tidak ingin hidup lagi. Karena kamu tahu ini adalah tempat mewah. Bagaimana bisa masuk ke kehidupan saudaramu? Sepertinya aturan di sini perlu diubah. Berani kamu menertawakan saya. Ini adalah wilayah saya. Percaya atau tidak, sebentar lagi saya akan membuat kalian tidak bisa keluar dari pintu itu. Grup di bawah naungan Lu. Kapan ini menjadi wilayahmu? Ini pamanku. Tapi manajernya di sini adalah Li Chenggong. Bagaimana? Takut? Kalau takut, cepatlah sujud dan minta maaf. Sepertinya aturan di sini memang perlu diubah. Seorang manajer kecil bisa membuat keponakannya mengacau di sini. Orang miskin hanya bisa bicara besar. Manajer hotel Lu yang bermartabat. Tapi orang sepertimu tidak akan pernah bisa berhubungan seumur hidup. Cepat sujud dan minta maaf kepada Tuan Li. Kamu bisa berhubungan dengan Tuan Li. Benar-benar makam nenek moyangmu mengeluarkan asap. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Pecat Li Chenggong. Sekalian bawa orang ke Xiaoba. Buang keponakannya ini keluar. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mengancam di sini. Percaya atau tidak, pamanku akan datang sebentar lagi. Kamu akan melihat akibatnya. Tuan Lu, anak nakal, cepat pergi dari sini. Seseorang, bawa dia pergi. Tuan Lu, apakah ada yang ingin Anda perintahkan lagi? Di sini, kata-kata kasar terhadap Lin Xiao, anak perusahaan Lu. Semua produk tidak boleh masuk. Apa? Semua industri di Taichung. Hampir semuanya memiliki investasi dari Lu. Jika terus begini, bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana? Kamu masih mengira kamu adalah presiden direktur grup Lu? Bilang menolak tamu ya menolak tamu. Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu satu persatu. Kalau begitu, kamu bisa coba. Seseorang, usir mereka semua. Kalian masih terdiam melakukan apa? Cepat pergi. Zhenghan, apakah kamu bisa duduk di sini? Tenang saja. Bar grup Lu ini benar-benar menjijikkan bagiku. Tidak apa-apa, kakak Zhenghan. Cuyun. Cuyun. Lu Zhenghan dan Cuyun benar-benar saling mengenal. Apakah mereka benar-benar soulmate? Aku menghancurkan mereka. Aku harus membawanya ke rumah sakit dulu. Kembali saja ke rumah. Xiao Jia, orang ini benar-benar suamimu ya? Kapan kamu menikah? Sudah jam 2 pagi. Sepertinya
Liu Zhenghan tidak akan kembali. Apa yang dikatakan Cuyun itu benar. Mereka berdua bisa dibilang kamu sudah kembali. Kenapa kamu belum tidur? Apakah kamu menunggu aku? Maaf, aku tidak apa-apa. Cuyun tidak apa-apa kan? Dokter bilang hanya hipoglikemia. Xiao Xiao sangat baik. Yang penting tidak apa-apa. Xiao Xiao, sebenarnya tidak ada yang terjadi antara aku dan Cuyun. Tidak masalah, aku tidak keberatan. Lagi pula kita berdua pada akhirnya pasti akan bercerai. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Silakan katakan. Ibuku dalam beberapa hari. Bukankah dia akan menjalani operasi? Jadi aku berencana. Dalam 2 hari ini, aku akan menemani dia di rumah sakit. Lalu setelah dia selesai operasi, aku akan kembali dan tinggal bersamanya. Dan tidak akan kembali lagi. Apa maksudmu? Lagi pula kita berdua menikah. Itu semua hanya untuk orang tua. Bukannya kita benar-benar ingin menikah. Pada akhirnya kita pasti akan berpisah. Daripada terus seperti ini, mengganggu kehidupan satu sama lain. Lebih baik berpisah lebih awal. Aku sudah siap dengan barang-barangku. Aku akan pergi lebih dulu. Kita akan bertemu lagi setahun kemudian. Xiao Xiao. Lin Xiao. Lin Xiao. Baru saja selesai menggunakan saya. Harus menemani kakakku pergi. Jika pergi, jangan kembali lagi. Kamu juga dimarahi. Apa yang terjadi dengan Ceolu belakangan ini? Dia sedikit marah. Dengar-dengar dia ditinggalkan. Semua orang harus hati-hati dengan Ceolu. Jangan sampai membuat kesalahan lagi. Tidak mungkin. Dengan status Ceolu seperti ini, siapa yang berani meninggalkannya? Xiao Xi. Kenapa kamu di sini? Paman kedua mengatur aku untuk bekerja di Lu. Kakak Zhenghan, apakah kamu tidak merasa baik-baik saja? Zuo Yi, jangan seperti itu. Aku sudah menikah, tapi aku pingsan hari itu. Kamu begitu tegang. Itu menunjukkan bahwa hatimu masih ada untukku. Aku tahu kamu menikah karena terpaksa. Aku bisa menunggu kamu bercerai. Zuo Yi, yang aku pedulikan adalah karena kamu adalah penyelamatku. Juga satu-satunya putri dari Chu Xiaoxi. Pasti kakek memaksa kamu untuk mengatakan ini, kan? Apa yang saya katakan adalah kata-kata tulus, Zuo Yi. Secara materi, saya bisa memberikan yang terbaik untukmu. Tapi dalam hal pernikahan, tidak bisa. Saya selalu menganggapmu seperti adik perempuan saya. Semoga kamu bisa mengerti. Saya sudah lelah, kamu bisa keluar dulu. Zuo Yi. Jangan sembarangan lagi di lain waktu. Masuk dan keluar dari kantorku. Hubungi saya secara aktif. Ini ingin kembali, kan? Cari jalan keluar. Hei, sedang bekerja ya? Ada apa? Bukan, saya ingin bertanya padamu. Berapa cicilan mobil dan rumah yang sudah kamu bayar? Saya sudah gajian. Bibi Ubaikian, kamu hanya bisa menghubungi saya. Hanya untuk ini. Tidak ada yang lain. Bukankah kita sudah sepakat? Saya akan membantumu membayar cicilan mobil. Setelah uangnya lunas, kita sudah dianggap sebagai pasangan. Lalu memberikan surat cerai. Baik berkumpul maupun berpisah. Sangat baik. Saya memberimu kesempatan. Kamu bahkan bilang 2 periode padaku. Sungguh tidak tahu diri. Biarkan saya yang mengambil alih. Silakan kamu yang beralih. Kamu sengaja membungkus ini untukku. Apa kamu bilang saya bodoh? Xiao Xiao. Ibu, ada apa? Tubuhku juga sudah hampir pulih. Kamu sebaiknya pulang saja. Ibu kamu lagi-lagi menyuruhku pergi. Aku akan menunggu sampai kamu benar-benar sembuh. Apa aku tidak bisa kembali lagi? Kamu sudah menikah. Sering tidak pulang. Bagaimana Zhenhan akan berpikir? Dengar kata, ibu perlu kamu khawatir. Kamu hanya perlu menjaga dengan baik rumah kecilmu sendiri. Aku jadi tenang. Ya Zhenhan, mungkin dia sangat ingin aku pergi, ibu. Baiklah. Sudah diputuskan. Kamu, pulanglah hari ini. Halo, kakek Lu. Itu milik Mi. Dengar-dengar ibumu sudah keluar dari rumah sakit. Dia pulih dengan baik, kan? Ibuku pulih dengan cukup baik. Terima kasih, kakek, atas perhatiannya. Itu bagus, itu bagus. Kalian berdua dengan Zhenhan. Hubungan kalian baik-baik saja, kan? Dia tidak membuatmu marah, kan? Dia cukup baik,
Kami baik-baik saja. Itu bagus. Jika dia membuatmu marah, beritahu aku saja. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Anak Zenhan itu. Dia keras di luar, lembut di dalam. Beberapa hal, jangan terlalu dipermasalahkan. Kalian berdua harus baik-baik saja. Jika aku pergi begitu saja, bagaimana aku bisa menghadapi kakek Lu? Aku sebaiknya pulang. Tunggu sampai Lu Zenhan mengajukan perceraian, baru aku pergi. Dengan cara ini, untuk kakek, juga bisa dianggap sebagai penjelasan. Duan Mucuan, kamu sudah kembali.